Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya ingin membahas tentang satu topik, yaitu rasa malu. Saudara, ada kisah dalam Alkitab tentang orang-orang yang hidup dengan rasa malu. Salah satunya adalah perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, menjelaskan tentang seorang perempuan Samaria yang hidupnya sangat berantakan. Diceritakan ia sudah 5 kali gagal di dalam pernikahannya. Dan saat itu dia hidup bersama dengan seorang pria yang bukan suaminya. Dan karena rasa malu terhadap pandangan dan penilaian orang lain terhadap dirinya, apa yang dia lakukan? Ia mengambil air di saat matahari terik, waktu yang sangat siang, waktu yang tidak biasa, supaya ia tidak berjumpa dengan siapa-siapa. Ia mencoba bersembunyi dari komentar dan juga penilaian banyak orang. Saudara, perempuan Samaria berusaha menyembunyikan rasa malunya. Rasa malu adalah satu emosi yang sering tidak dibicarakan, tetapi diam-diam sangat-sangat kuat mempengaruhi hidup seseorang. Tentu saudara, rasa malu ini berbeda dengan rasa bersalah. Kalau rasa bersalah itu emosi yang mengatakan, aduh saya sudah melakukan sesuatu hal yang buruk. Tetapi rasa malu itu adalah emosi yang mengatakan, saya ini buruk. Ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Nah, hal ini yang membuat seseorang itu merasa nggak layak, nggak pantas untuk dikasihi, nggak pantas untuk mendapatkan dukungan. Saudara ingat, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia sudah mengenal rasa malu. Ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang, apa respon mereka? Respon pertama mereka adalah bersembunyi dari satu sama lain dan juga bersembunyi dari Tuhan. Dosa membuat manusia merasa malu, merasa bersalah. Dan kelemahan membuat manusia merasa nggak cukup baik dan takut orang lain melihat siapa diri yang sebenarnya. Namun kabar baiknya saudara, Tuhan tidak datang untuk mempermalukan orang yang memiliki rasa malu. Tuhan datang untuk memulihkan mereka. Perhatikan respon Tuhan ketika Adam dan Hawa bersembunyi. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana posisinya Adam dan Hawa? Saudara, pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu di mana Adam. Tuhan sedang mencari hati Adam. Tuhan sedang membuka jalan agar Adam keluar dari persembunyiannya. Dan sebenarnya kita pun sering melakukan hal yang sama. Seringkali rasa malu membuat kita menyembunyikan bagian hidup kita yang terluka. Kegagalan-kegagalan kita, masa lalu kita yang buruk, kesalahan kita, aib kita, penolakan-penolakan, atau hal-hal yang membuat kita merasa nggak cukup baik. Kita mencari tempat persembunyian yang aman. Kita berusaha membuat orang lain melihat versi terbaik kita, supaya mereka tidak mengetahui kelemahan kita. Tetapi persoalannya saudara, rasa malu tidak pernah benar-benar hilang hanya karena kita berusaha menyembunyikannya di tempat yang paling aman menurut kita. Lalu bagaimana kita menghadapi rasa malu? Yang pertama saudara, berani membawa rasa malu itu kepada Tuhan. Rasa malu itu bertumbuh di dalam kegelapan dan keheningan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan jujur, kita menemukan bahwa kasih-Nya lebih besar dari rasa malu kita. Perempuan Samaria yang berusaha menghindari manusia, tetapi ketika Yesus datang menemuinya, dia dengan jujur membukakan aibnya, membukakan segala rasa malunya. Dan Yesus tidak mempermalukan perempuan Samaria itu, tetapi dia justru menyatakan kasih-Nya untuk memulihkannya. Yang kedua apa saudara? Yang kedua, jangan biarkan luka dan masa lalu menentukan identitas diri kita. Apa yang pernah terjadi dalam hidup kita bukanlah seluruh identitas diri kita. Kita bukan hanya tentang kesalahan, kegagalan, pengalaman buruk, atau luka yang pernah kita alami. Di dalam Kristus kita adalah pribadi yang dikasihi dan dipulihkan.
Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita mengalami pemulihan dari rasa malu? Kita belajar membuka diri kepada orang yang tepat. Tuhan sering memakai orang lain untuk menjadi tempat kita mengalami penerimaan dan pemulihan. Kita tidak harus membawa semua beban kita sendirian. Kita nggak harus menanggungnya sendirian. Saudara, rasa malu berkata, bersembunyilah. Jangan sampai orang lain tahu aibmu. Tetapi kasih Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Aku mengenalmu dan aku tetap mengasihimu. Saudara, kedewasaan rohani bukan berarti kita tidak pernah punya luka atau kelemahan. Kedewasaan rohani adalah ketika kita berani membawa bagian yang tersembunyi itu kepada Tuhan dan membiarkan kasih-Nya menyembuhkan kita. Hari ini mari kita bertanya, apa yang selama ini saya sembunyikan karena rasa malu? Dan yang kedua, apakah saya percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada rasa malu saya? Di hadapan Tuhan, saudara, kita tidak perlu memakai topeng. Dia mengenal kita sepenuhnya dan tetap memilih mengasihi kita. Kuasa rasa malu dihancurkan bukan karena kita menjadi sempurna, tetapi karena kasih karunia Kristus yang datang menghampiri dan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati.